Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Juliana Muchtar. Apa kabar, Uli? Baik, Kak. Kamu punya pengalaman mistis nggak? Ada. Seperti apa ceritanya? Tapi ini serem sih, serem banget soalnya seumur hidup ini sekali aku kejadian ini. Gimana ceritanya? Jadi awalnya kita memang mau ke rumah tanteku sama temenku di daerah BSD. Nah pas perjalanan temenku tuh nggak tahu jalan. Jadi kita kesasar tuh ke Pamulang, daerah Pamulang. Nah pas belok daerah Pamulang, di situ ada pohon bambu, ada penampakan. Seperti apa? Cowok, pucet, darah-darah. Kayak kalau menurut aku sih, feeling aku tuh korban kecelakaan deh. Jadi pas banget temenku nyetir, aku di samping, terus aku ngeliat. Aku langsung yang shock yang, atau nggak sih Kak, yang darah yang dari kepala yang kayak turun ke kaki itu loh. Yang, tapi dia diam aja? Tapi dia diam, dia cuman gini. Gini, tapi ngelirik aku. Dan kamu ngeliat mukanya jelas dong? Lihat jelas banget, sumpah. Jelas Terus? banget. Nah pas shock aku teriak, lihat itu nggak tadi, lihat nggak? Aku gituin. Terus yang temanku, lihat apa gitu? Itu tadi itu. Terus dia bilangnya, enggak ada apa-apa. Terus aku langsung tidur di paha temanku. Langsung nyeret dong, nangis karena shocknya shock banget, nggak pernah ngeliat. Terus terakhir temanku bilang, tadi aku nggak lihat apa-apa, tadi ada orang sosok di bawah pohon bambu itu berdarah terus berdiri diem pucet. Aku gituin. Dia nggak lihat, jadi mau nggak mau kita harus muter balik soalnya kita salah jalan. Mau nggak mau harus lewatin itu jalan lagi. Muter balik dong? Muter balik lagi, tapi Lalu? aku nggak mau. Aku bilang nggak mau, cari jalan lain, aku nggak mau lewat situ. Nggak bisa, kita emang harus lewat situ soalnya kita harus masuk tol lagi gitu. Oke, akhirnya puter balik lewat Puter balik. jalan yang sama. Cuman Gimana? aku tetap cuman nunduk di mobil, temanku lihat, Li nggak ada apa-apa di bawah pohon tadi. Hilang. Di situ aku yang shock sampai ke rumah, aku nggak bisa tidur, bener-bener nggak bisa tidur. Nah, taunya besok nenekku meninggal. Hah? Besoknya? Oh, oke. Nggak tahu itu pertanda apa, tapi emang kejadiannya seperti itu. Aduh, turut berduka cita ya. Tapi emang udah Keluarga nenek. berapa tahun yang lalu sih. Ya, tapi malam hari itu nggak ikut di mobil kan? Nggak ada yang ikut dari apa kejadian-kejadian enggak. serem kejadian setelah itu? Enggak. Setelah itu emang nggak ada yang ngerasa aneh, Oke. tapi pas waktu di situ doang. Mudah-mudahan malam hari ini kamu juga nggak ngerasain yang Aku aneh-aneh ya. pengecut. Kita akan ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikutnya adalah seorang perempuan yang mengaku memuja sosok jin untuk pesugihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dini. Uli kalau mau nanya silakan nanya ya. Selamat malam Mbak Dini. Selamat malam, Mas. Apa yang mau Mbak Dini ceritakan pada kami? Saya adalah anak tertua dari 4 bersaudara. Oke. Ayah saya paranormal karena dia meninggal sebelum kematiannya. Dia menitipkan kodam jin itu kepada saya. Hodam apa? Jin. Jin. Oke, jadi 4 bersaudara, ayahnya seorang paranormal. Sebelum meninggal, beliau almarhum menitipkan hodamnya kepada Mbak Iya. Dini. Karena saya adalah tulang punggung keluarga dan adik saya masih kecil-kecil. Itu nitipinnya secara langsung dikasih tahu, ini saya titipin begini. Melalui mediasi tentunya. Seperti Jadi apa tuh? sebelum meninggal, ayah saya memanggil saya di sebuah kamar yang biasanya dia pakai mediasi. Kemudian dia mentransferkan, nggak tahu saat itu saya panas badan saya, dan jin itu ditugaskan ayah saya untuk menjaga saya dan keluarga saya. Sampai sekarang
Mbak Dini masih merasakan jin itu ada di sekitarnya. Iya, Mengganggu nggak? iya terus terang iya. Apa yang terjadi? Kok sedih tiba-tiba? Jadi ibu saya kan ditinggal ayah. Kami miskin waktu itu. Kemudian tetangga selalu menghina ibu saya. Dan saya melakukan ritual-ritual dan kodam itu aku pergunakan untuk pesugihan dan santet. Dia siapapun yang menghalangi saya habisi. Sampai meninggal? Iya, Ada banyak korbannya? cuma satu. Baik, apa yang mau Mbak Dini ceritakan ini cukup buat kami shock karena memang sampai ada korban, kodam, dan mudah-mudahan sih apapun tujuannya bisa tercapai. Bisa disampaikan apa tujuannya? Datang Saya ke terus sini. terang aja Mas ya, saya udah capek. Mau berhenti semuanya? Saya pengen hidup normal. Baik, oke. Mudah-mudahan setelah malam hari ini semuanya bisa berjalan dengan normal ya. Soalnya saya agak khawatir kalau dengar cerita Mbak Dini, tangannya dari tadi seperti mengepal dan gelisah sekali. Saya akan langsung ajak Mbak Dini ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dini, tinggal di rumah bernomor 26. Terlahir tanggal 25 Agustus 1975. Mata batin saya melihat banyak sekali ritual-ritual mistis yang dijalani oleh Dini. Dia dengan beraninya melakukan perjanjian dengan sosok jin yang haus akan tumbal. Hal ini membuatnya terus-menerus dimanfaatkan oleh sosok jin. Sosok jin ini saya melihat seorang kakek-kakek tua tapi berambut panjang dan berjenggot panjang. Menyeramkan. Dan beliau meninggalnya juga tidak wajar. Iya. Saya harus berhati-hati dengan partisipan hari ini. Selamat datang. Selamat malam Roy. Selamat malam. Terima kasih. Silakan duduk. Mbak Dini lahir tanggal 25 bulan 8 1975 dengan nomor rumah 26. Iya, Dini, ayahnya adalah seorang paranormal. Sebelum beliau meninggal dunia, dititipkan hodam berbentuk jin. iya Dan betul. sampai saat ini hodam dan jin itu biasa digunakan untuk pesugihan, bahkan juga untuk mengirim santet. Iya, Makanya betul. ingin bersih dan lepas dari semuanya karena sudah capek ya. Capek. Bener ya? Iya. Sudah capek dan ingin lepas dari semuanya. Iya, Mas. Mbak Dini mohon maaf. Kamu lebih rileks deh. Saya lihat kamu ketakutan yang luar biasa. Saya tidak jahat kok, saya tidak menjudging. Itu aja sih. Kamu ketakutan begini, saya curiga. Saya tendensi gitu, lihat tangannya deh. Iya, dari tadi Ini soal. kalau gini terus, saya bisa lihat kamu akan kesurupan. Kondisi jiwa yang seperti ini itu akan membuat kamu jadi nggak tenang. Coba relax dulu. Nggak bisa, Mas. Tarik nafas dulu yuk, Mbak Dini. Saya khawatir kesehatan jiwa kamu dipengaruhi oleh, di sini kan banyak hantunya juga studio ini. Saya minum dulu ya, agak kurang enak Mbak badan. Dini, biar kita bisa dapat nih solusinya, biar sama-sama tenang. Mbak Dini coba tenangkan diri, ambil nafas, tahan, buang. Oke. Ambil nafas, relax lagi, buang. Dari tadi Mbak Dini ini ngeliatin Iya. ke Uli terus, kenapa ya? Iya, Uli ya.
Saya juga ngerasa seperti itu sih. Tadi mau ngomong itu deh, Mas Bayu. Kenapa? Dia tadi kenapa ngelirik aku, takut. Kenapa Mbak Dini? Ada apa dengan bintang tamu kami? Dia sering godain orang laki-laki. Hah? Oke, Sering godain laki-laki. what? Saya rasa you cannot judge people before you know the person. Iya. I know, I mean, it's not, enggak. Aduh, terserah deh. Kenapa kok bisa bilang begitu Mbak? Ya, kenapa bisa bilang gitu? Itu kan tidak sopan pertama kali ketemu, tiba-tiba langsung ngomong gitu dalam Kenapa Mbak Dini bisa Lingkungan. bilang gitu? oh, kamu apa? Tabah aja ya kalau ngomongin apa? Pernah ada yang digodain? Dari Mbak Uli? Nggak suka aja saya. Nggak Apa suka, gini? kenapa? Mbak Dini itu melihat Uli seperti bayang-bayang masa lalu. Pernah bermasalah dengan seorang teman perempuan yang mukanya mirip Uli kah? Iya, That's my point. Ngerti ya? suami saya. Refleksi bayangan. Jadi yang dia lihat ini bukan Uli tapi orang lain. Iya, iya, benar. Ya, sebenarnya dia kayak memory recall gitu. Jadi, zret, kok mirip ya? Padahal nggak ada hubungannya. Dia, saya. Mbak Uli, jangan diambil hati ya. Serem sih tatap tuh Mbak Dini kenapa sih natapnya kayak gitu banget? Kan udah dia kan orangnya berbeda. Nggak suka. Nggak suka kenapa Mbak Dini? Nggak sukanya nggak apa. Mbak Dini tadi bilang siapa yang menghalangi langkahnya dan nggak suka sama orang ngirim santet loh. Jangan, saya nggak mau tiba-tiba salah paham, akhirnya malah melakukan hal-hal yang tidak seharusnya pada bintang tamu. Baru ketemu pertama kali loh, Ya loh. ya kan? Iya. Atau karena belum kenal makanya tak sayang. Iya, Mungkin iya, karena iya. belum kenal. Oh, itu ya. Cantik luar dalam, bisa mengerti orang. Tak kenal maka tak sayang tuh. Mau kenalan dulu? Biasa kan orang, apa lo gitu. Mau kenalan, salaman. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak perlu gimana, Roy? Mau kenalan nggak apa-apa? Nggak apa-apa dong. Ya, It's like a good manner kamu and attitude. temuin aja. Boleh. Temuin aja. Bilang, mungkin maaf kalau ada salah. Kalau ada salah. Dini. Dini. Jangan tegang Mbak Dini. Kamu tahu nggak Mbak Dini, kalau kamu ini setiap manusia ya. Jadi aku mau bilang juga ke pemirsa di rumah, kalau seseorang ketakutan, auranya itu pecah. Jadi nggak bulat gitu loh. Nah, jadi ketika udah pecah gitu, jadinya panic attack, susah dibacain orang, terus udah gitu mikirnya macem-macem. Dia warnanya tuh nge-crack gitu loh. Nah, si Mbak Dini ngalamin ini sekarang. Dia ceritanya sambil nangis gak sih? Tadi ada sempat keluar Iya. air mata begitu Iya, itu dia. cerita soal keluarganya. Itu dia maksud aku. Saking ininya. Ya mudah-mudahan dengan, tapi please di tempat ini yang angker, jangan terlalu gitu. Ya kita mau ngesain ini, datangnya yang lain. Bisa jadi kayak gitu. Bisa. Tegang banget. Santai aja Mbak. Mbak Dini katanya melakukan pesugihan juga dengan hodam atau jin yang diwarisi ayah ya. Iya, Itu pesugihan untuk usahanya. iya. Waktu itu saya manajer di sebuah perusahaan hiburan, tempat hiburan, dan saya tiap hari melakukan ritual bagaimana caranya tempat kerja Supaya saya rame. itu rame karena saya dapat bonus. Seperti apa ritualnya? Saya Ya, melakukan jujur. tumpeng, kemudian harus darah ayam dan kembang 7 rupa. Juga pakai menyan. Menyan. Iya, Itu setiap bulan. setiap Kamis malam Jumat Legi. Kamis malam Jumat lagi. Dan beneran rame. Rame, dan saya alhamdulillah dulu saya
perekonomian saya miskin banget dan saya bisa apapun keinginan saya dan keluarga saya tercapai. Sampai sekarang masih dilakukan ritual itu. Saya 1,5 tahun ini saya sudah berhenti Mas karena saya udah capek. Mas Bayu boleh nanya? Silakan. Itu ada korban nggak sih pakai gitu? Misalnya kayak orang mau beli jajanannya atau makanannya. Biasanya saya pernah dengar pasti ada kejadian yang tumbal kan. Jadi orang... Ya jujur aja kalau saya tidak melakukan ritual karyawan saya, maaf, boleh saya bercerita? Boleh, sangat-sangat boleh di sini. Kecelakaan. Kalau saya tidak melakukan ritual. Artinya kalau buat orang normal ini adalah salah satu tindakan karma buruk dong ya, karena bikin orang jadi kecelakaan ya tadi ya. Iya. Saya menggambar sosok orang sebelum saya gambar rambutnya, sosok berjenggot hitam. Iya betul, betul Mas. Betul ya. Yang selama ini karena saya kan sudah tidak melakukan lagi 1,5 tahun dan setiap Kamis dia selalu mendatangi saya takut. Rambutnya panjang. Iya. Dalam mimpi atau lihat langsung? Nyata. Lihat langsung. Iyalah, gimana nggak stres Bay didatengin makhluk aneh kayak begini. Saya Mas, sampai saya lari dari Surabaya ke Jakarta. Ternyata dia masih mengikuti saya terus dan saya takut. Iya, benar. Sabar ya Bu, ada tisu ya. Mbak Dini, saya turut prihatin. Benar-benar prihatin, Mbak. Tapi saya mau kamu lawannya, Mbak Dini. Saya sudah lawan, tapi dia selalu menghantui saya setiap Kamis dan saya nggak tenang dan saya nggak bisa tidur kalau setiap Kamis. Setiap hari Kamis nggak bisa tidur. Iya, dia selalu datangi saya dan saya takut. Lalu apa yang diinginkan ya sebenarnya menurut versi Mbak Dini? Dia pengen saya memuja terus dan dia pengen ngikuti saya terus. Tapi saya nggak mau. Baguslah kamu nggak mau. Saya nggak tenang hidup saya dan selama saya bersama dia saya selalu jadi orang jahat. Bersama dia selalu menjadi orang jahat. Sabar ya. Mbak Dini juga tadi bilang katanya mengirim santet juga. Iya. Itu gimana ceritanya? Kan saya tinggal di pesisir laut, jadi tempat tinggal saya primitif dan kebetulan ibu saya lagi sengketa waris bersama keluarganya. Abah pernah berpesan bahwasanya kamu hati-hati sama keluarga-keluarga kita karena mereka itu pemuja santet semua. Akhirnya suatu hari ibu saya melaporkan ke saya kalau di rumah saya itu selalu ada bola-bola api dan jatuh di rumah saya. Akhirnya karena saya merasa saya harus menjaga keluarga saya sebelum ibu saya mati dan keluarga saya, dukun itu harus mati. Dan keluarga itu datang ke saya minta maaf. Tapi saya waktu itu nggak mau maafkan karena saya jadi jahat. Iya, nggak apa-apa. Dan saya mintakan dia itu dan saya sekarang takut bukan karena dia juga karena roh dari orang yang saya suruh itu Mas. Iya, saya mengerti. Suka datang ya? Iya. Suka datang. Arwah yang meninggal itu, Roy. Iya. Nah, saya turut prihatin. Aduh. Sabar ya. Ini sebenarnya minta tumbal. Iya.
Sudah, Mas. Dan Tumbal itu suami saya. Suami saya. Suami saya. Suami saya, Mas. Tumbal itu dia minta suami saya. Kenapa suami? Dia minta suami saya. Akhirnya suaminya meninggal kah? Iya, makanya saya takut menikah sampai sekarang. Takut menikah? Dia minta suami saya selalu jadi tumbalnya. Sudah Udah meninggal. meninggal suami saya. Kata dokter meninggalnya kenapa? Jantung? Waktu itu dia didiagnosa. Dokter menyarankan ke orang pintar karena tidak ada penyakit. Tapi saya nggak berani ngomong ke siapapun karena saya takut. Ibu beneran ke dokter? Karena dokter Iya. malah menyarankan ke orang pintar. Iya, karena memang didiagnosa nggak ada penyakitnya. Dan sebelum meninggal suami Sakitnya saya, seperti apa, Bu? sebelum meninggal suami saya bilang, "Mama, rumah ini ada jin." Dan jin itu selalu mencekik, menghantui suami saya, dan dia mencekiknya. Karena saya coba itu halu air, apa nggak mungkin lah Pak, sampai dia datangkan orang tua, dan ya memang benar jin itu yang mencelakai suami saya. Bu, tenang dulu ya, Bu. Bu, minum dulu, tenang dulu. Bangunin aja. Iya, dulu. Hati-hati kesel. Awas kesalat ya, Bu, tenangin dulu. Tenang dulu. Aja. Udah sabar ya. Gak apa-apa kok. Ya. Udah. Lebih rileks aja, lebih santai. Berjanji sama hati kalau memang nggak akan mengulangi kesalahan yang sama. Menjadi orang yang baik. Iya Kak, makanya saya nggak mau dia ngikuti saya lagi. Saya jadi orang jahat. Karena semua kan pasti ada hikmahnya ya. Sabar. Saya lihat Mas takut. Mbak Dini. Jangan liatin lagi So tiba-tiba. different. Dia bisa manggil jin loh datang kemari. Nih, kamu tadi kan dikasih support sama Uli ya? Ya. Tiba-tiba kamu berubah loh mukanya. Kenapa sih? Kenapa? Dia baik loh, udah ngasih support. Apa ada yang salah? Kasih tahu dong. Kenapa Mbak Dini? Oh, kamu lari nak? Karena tiba-tiba Dia ngelihat ngelototin. ngelototin mata. Gini deh, Mbak Dini, kamu mau membawa alat ritual-ritual kamu nggak? Iya sih, saya bisa datangkan dia. Iya, mendatangkan dia nih, yang ini. Cuma apa jimatnya saya ketinggalan di kampung, tapi saya bisa. Nggak apa-apa, sebisanya aja ambil barang. Iya. Apakah kamu bawa sesuatu? Sini saya lihat satu persatu. Saya bedah ya. Iya. Ada di mana barangnya? Oh, saya. Oke, silakan. Silakan diambil. Mama. Oh my god, serem banget ya. Padahal Nggak apa-apa lagi kan? Serem loh ini. lagi didatengin, lagi dipeluk, malah melototin, tiba-tiba berubah. Saya soalnya ngelihat jelas perubahannya. Shh. Boleh.
Ibu biasa menggunakan ritual seperti ini untuk memanggil jinnya. Iya, kalau memanggil dia saya ritualnya seperti ini. Tapi kalau saya punya hajat, saya tambah dengan darah ayam dan tumpeng. Darah ayam dan tumpengnya tapi nggak dibawa, nggak ada ya. Karena saya nggak punya hajat, tapi kalau memanggil saya biasanya ritualnya seperti ini. Oh, mau dia manggil, Roy? Mau. Apa dengan memanggil ini saya pengen tahu apa sih sebenarnya yang dibenci atau diiniin, dan kemudian saya pengen korek lagi kenapa sih dia membenci seseorang dan banyak hal. Silakan panggil jinnya biar biasa diajak komunikasi. Oh, menyanyi. Perlu apa? Ini aja ya. Saya sembari gambar apa yang saya lihat ya. Kotir, Astagfirullah. kotir, kotir Jailani. This is not funny, but Kotir. saya minta kembang 7 rupa juga. Udah ada airnya. Boleh. Tuh, apa? Mau baca Al-Fatihah sama ayat kursi. Merebut. Dia merebut suami saya. Kamu, Enggak. Kamu nggak kenal dia. kamu. Kurang ajar. Aman kasih mas, Eh, mas. siapa yang dia lihat, Roy? Iya, Dia ngeliat proyeksi. iya. Kurang ajar. Mas gak apa-apa nih. Takut deh. Enggak, sebentar. Ini aman nggak ya? Bisa dikendalin kok. Minta maaf nggak kamu sama aku? Iya. Minta maaf. Kita minta maaf. Dia minta maaf. Dia Iya. dia suruh minta maaf sama aku. Kenapa? Dia salah apa? Dia merebut suami saya. Kata siapa? Apa buktinya? Dia merebut suami saya. Minggir. Ngaji. Loh, suami kamu tuh diambil sebagai tumbal, bukan dia. Dia, Bukan dia yang ngambil. dia. Bukan dia yang ngambil. Ini udah masuk, Roy. Belum. Bisa dinyalain lagi sih. Kalian mau mengeluarkan aku dari jasad ini? Jangan pernah. Gimana ya caranya nyalain menyanyi? Hei, siapa kamu? Saya. Kamu beraninya mau mengeluarkan aku? Jangan pernah kamu. Biarkan saya ada di sini. Iya. Iya, boleh. Biarkan dia ada di sini. Tubuh ini. Kamu siapa? Kamu ini ya? Kamu ini kamu ya? Siapa kamu? Ini kamu. Ya, Ini kamu. iya. Ngapain kamu ada di situ? Saya disuruh ayahnya menjaga dia. Jangan pernah kalian macam-macam. Tapi kamu bikin dia jadi jahat. Siapapun, aku Kamu pernah orang ya? Kamu minta tumbal ya? Kamu suaminya ya? iya. Dia tidak boleh menikah dengan laki-laki yang suka selingkuh. Dia Matanya merah kok kayak gini. minta maaf. Nanti kamu minta maaf ke anakku Dini. Apa kamu lihat? Enggak. Dia nggak tahu apa-apa. Dia bukan teman kamu. Jangan pernah Apa kamu sih? keluarkan dari
tubuh ini? Kagak, gue mau Siapa? pakai ini. Ini menyannya. Ini menyannya. Ini menyannya. Lihat saya. Ini menyannya. Oh, Ini. Ini menyan kamu. pergi lo iblis. Pergi jauh-jauh. Cara bakar ini gimana? Kipas. Ini manipulatif. Don't trust. Udah keluar padahal Belum. masih ada. Masih ada. Dia pretending kayak jadi Mau perlu apa di sini? Mau dinyalain lagi? mau dinyalain lagi. Ini bisa nyalain lagi. Saya ingin panggil jinnya. Dia belum menjelaskan tadi jinnya kenapa ikut dan segala Nyalain lagi macam. mau dibakar Bau minyak. listrik Ini soalnya sebenarnya. tambahin arangnya lagi aja. Biasa kan orang di luar kendali ya. Kita mengerti lah ya. Kasihan Mbak Uli sebenarnya. Belum dia nih. That's Aku dikeluarkan. Lagi-lagi jelek. Ingat lupa kau yang dulu. Lupa tapi kau yang request ya. Saya Lagi-lagi jelek. Beraninya kamu sama aku. Beraninya kamu sama aku. Bang Oji. Teduh Pak. Bang Oji. Bang Oji. Beraninya kamu jelek. Beraninya kamu sama aku. As. I need that glass that supaya kita nggak Iya. dipecahin kepalanya sama dia. Minta maaf. Kenapa Uli yang minta maaf sih? Saya bingung loh. Dia yang selingkuh sama suami anakku Dini. Minta maaf. Gak ada Atau yang kamu ganggu. kebunuh. Gak ada yang ganggu. Dia bukan salah orang. Kamu salah orang. Minta maaf. Jelek. Kamu mau keluarkan aku? Serah. Saya akan buat pelindungan. Uli, kamu di sini deh. Panas! Panas! Jangan! Uli, bentar. Berhenti! Berhenti! Uli, aku lindungin Berhenti! dulu ya. Berhenti! Baik, jaga dia deh, baik. Gue lindungin dia. Berhenti! Berhenti. Am. Kamu tidak akan bisa mendekat sama teman saya lagi. Kamu salah orang. Ini bukan dia. Kamu salah orang. Dia yang selingkuh. Eyang. Siapa? Saya dan Roy Kiyoshi, kami tuan rumah di sini, di Menembus Mata Batin. Terima kasih yang udah Jangan datang. ganggu anakku Dini. Gak ada yang ganggu. Gak ada yang ganggu. Dia aku jaga sampai Iya, dia iya. mati. Iya. Jangan ganggu dia. Kami gak ganggu. Jangan keluarkan. Kamu tangannya gini. Kami gak Kamu ganggu dia. keluarkan aku. Kami gak ganggu Bunuh dia. kalian. Kasihan dia. Kami mau bantu dia. Kami mau nolong dia. Dia Dini anakku. Iya, kami mau menolong dia. Aku sayang, lebih sayang daripada kamu. Iya. Kamu gak kenal Dini. Kamu siapa? Aku Kotir Jailani. Kaudir Jolani. Datang dari mana? Aku Dari mana? Dari mana? dari sisir. Dari pesisir. Jangan pernah Oke. keluarkan dari tubuh anakku Dini.
Kamu harus pergi dari sini, bisa? Mau pergi dari sini? Nggak, Kamu bersedia pergi dari badan ini? nggak mau. Kalau kamu nggak mau keluar, saya keluarin paksa ya. Hei jelek. Beraninya anak kecil. Jangan! Hentikan! Enggak. Hentikan! Enggak. Hentikan! 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 Tidak, hentikan! Hentikan! Jangan keluarkan aku dari tubuh dia! Jangan! Jangan! Hentikan! Hah? Beraninya kamu! Hentikan! Jangan! Keluar gak? Saya hitung sampai 3. Kalau kamu nggak keluar, saya paksa. 1, 2. Jangan! Sakit! 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 Jangan! Sakit! Sakit! Ya, aku mau keluar! Keluar! Mau keluar! Ya sakit! 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 Ah! 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 Sakit! Jangan ganggu. Aku, ya keluar! 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 Aku janji gak ganggu Dini. Aku janji. Coba bangunin, baik. Kamu nggak takut kan? Tim FQ. Baik-baik aja tapi. Tim grup. Siapa mas? Jangan. Siapa? Ada apa? Tunggu gitu. Halus banget. It looks real. Halo Mbak Dini, selamat datang kembali. Baik. Ada apa ya tadi mas? Ya nggak ada apa-apa. Tadi kamu sedikit ngalamin bentrokan energi dari makhluk astral. Tapi untungnya kamu baik-baik aja, Mbak Dini, nggak kepentok kepalanya atau apa seperti itu. Mbak Dini tadi dikuasai sama makhluk yang digambar Ya. Roy ini. Jadi Matanya malu. merah. Enggak apa-apa. Karena saya lihat kamu di bawah penguasa, di bawah kekuasaan makhluk halus, sehingga saya lihat kamu memang brutal dan brutal ya. Yang tadi ya menyerang Uli lagi bintang tamu. Masa sih? Kenapa? Suami kamu kenapa sebelum meninggal? Apa dia pernah ngecewain atau nyakitin kamu? Enggak malu mas cerita. Pernah tapi. Iya selingkuh. Oke. Pernah selingkuh ya? Dengan wanita seperti Penyanyi. Mbak Uli ini. Iya. Kamu tahu orangnya. Tahu sahabatku sendiri. Sahabat sendiri, Saya kebetulan penyanyi dangdut. penyanyi dangdut. Iya. Mirip sama Uli ya sahabatnya. Iya. Tapi bukan dia kan. Iyalah, ini kan artis Jakarta. Masih sakit hati sampai sekarang. Enggak, saya enggak. Enggak sakit hati. Mbak Dini mau sampai kapan melakukan ritual ini dikuasai?
Enggak, kebetulan saya sudah 1,5 tahun. Sudah 1,5 tahun ya, Enggak. mau lepas sebenarnya. Ya. Iya, capek. Terus pengen nikah, pengen bahagia seperti dulu. Tapi makhluk ini nggak ngebiarin kamu untuk punya suami lagi loh. Iya, iya sih. Waktu itu dia minta tumbal suami saya. Terus siapapun yang kamu nikahin bisa jadi tumbalnya lagi. Iya, saya pernah setelah janda, terus saya Dekat sama orang. deket sama orang dan suami saya yang kedua itu kabur Oh, karena sudah mau nikah. Terus kabur. iya siri, nikah siri, kabur ya itu Diganggu sama makhluk diganggu ini? Dia. Makhluk ini bisa lepas dari dia, Roy. Bisa pergi. Saya rasa belum bisa pergi secepat itu. Masih mau nempel di dia ya. Masih Masih ada ikatannya. Masih mau nempel di diri dia, masih ada ikatannya. Mas Roy, boleh Kak saya Boleh. Apa itu? tanya? Saya pengen menikah, saya pengen hidup normal seperti dulu dan saya pengen dia tidak mengikuti saya. Boleh Mas Roy bantu saya? Boleh. Kalau misalnya udah punya teman beneran pasti pergi nih satu persatu. Pelan-pelan akan pergi. Gimana caranya, Roy? Pertama punya teman, Mulai temen pasti dong temen yang asli bener-bener temen yang baik, sahabat benar-benarnya. biar bisa ngobrol. Hmm. Ya itu lama-lama hidupnya bahagia. Terus ini lama-lama hilang kok. Intinya Roy yang Roy bilang tuh ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan siapapun, perluas pergaulan, bukan cuman untuk nyari pasangan. Itu lama-lama akan membuat dia pergi. Dan tentunya perkuat ibadah. Ibadah ini akan memagari dari hal-hal seperti ini kan. Jadi mudah-mudahan suatu saat nanti dari orang-orang yang ditemui ada jodohnya yang benar-benar ya jadi jodoh sejati dan tanpa diganggu sama makhluk-makhluk ini. Betul. Ya, Mbak. Iya, Ya, betul sekali. bisa lepas kok. Terus terakhir, kamu lihat Mbak siapa Mbak Dini lihat Uli sekarang gimana? Enggak, dia cantik. Dia kayak di TV. Oke, siap kalau begitu. Din, Mbak Uli ada yang mau disampaikan? Paling ya jauhin hal-hal yang gak baik. Jadi sekarang menuju hal yang positif aja, yang negatif tinggalin. Berubah menjadi lebih baik lagi. Iya, Jangan sering ngejudge orang yang baru kenal, tiba-tiba ini orangnya seperti ini, kan belum kenal. Jadi harus kenal dulu, harus ngobrol dulu. tapi saya nggak ngomong apa-apa kok. Ya. Oke, Roy. Nggak ada apa-apa lagi. Baik. Mbak Dini, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses dan bahagia selalu ya. Ya, itu Mudah-mudahan menyanyi setelah ini boleh bahagia ya. Ini apa? Menyanyi boleh dibawa lagi. Boleh dibawa, silakan. Kalau mau ritual ya pikir-pikir 1000 kali dah mulai saat ini ya. Terima kasih. Terima Silakan kasih dibawa. sama-sama. Diambil. Jika ingin terbebas dari kegelisahan yang membebani, seseorang harus percaya pada kemampuan sendiri. Dan berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku sering diganggu makhluk halus. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Indra. Selamat malam, Mas Indra. Boleh kami tahu pekerjaan Anda? Saya karyawan pabrik. Baik, apa yang mau diceritakan pada kami? Jadi gini mas, 2 tahun belakangan saya merasa nggak nyaman. Saya merasa diganggu Diganggu apa oleh ya? makhluk halus. Kejadiannya saya nggak sengaja ngerusak ajimat teman saya. Jimat temannya Anda rusak? Iya. Dengan sengaja? Dengan tidak sengaja. Apa itu? Semacam keris, Setelah itu sering diganggu? sering diganggu. Gangguannya seperti apa ya? Setiap malam Jumat,
saya sering kesurupan. Oke, baik. Hari-hari biasa juga saya kesurupan. Dan Anda yakin itu karena Chris? Saya yakin, Mas. Baik. Sejak kejadian itu, saya mengalami itu. Oke. Tujuan Mas Indra datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Saya minta tolong kepada tim Mata Batin. Saya minta tolong agar yang saya alami sekarang ini bisa lepas seutuhnya. Jangan mengganggu saya lagi. Ya, saya bisa ngebayangin sih kalau sering kesurupan kayak gitu pasti mengganggu semuanya ya. Oke, mudah-mudahan Mas Indra bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang lagi dihadapi. Kami akan ajak Mas Indra untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Indra, lahir tanggal 12 Maret 1989, mendiami rumah bernomor 102. Saya merasakan kehidupan Indra dipenuhi oleh rasa takut. Perasaan itu terus-menerus menghantui pikirannya. Perasaan itu membuat sering kali ia dirasuki makhluk halus yang bersemayam di tubuhnya. Ada kesalahan masa lalu yang membuat dia menjadi depresi. Saya melihat dia pernah menghancurkan satu benda yang sangat sakral. Saya melihat sosok manusia berbadan ular. Saya akan pecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Ada Indra. Lahir tanggal 12 bulan 3 1989 dengan nomor rumah 102. Indra pernah merusak tidak sengaja jimat milik temannya berbentuk keris dan setelah itu sering kesurupan. Ya, setiap malam Jumat tepatnya. Maka malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin karena ingin terbebas. Sudah capek. Ya. Sebelumnya saya mau tahu deh, jimat itu untuk apa sih kata temannya? Saya nggak nanya. Dan setelah dirusak dia kok gimana reaksi? Saya nggak ngasih tahu. Saya bawa pulang. Saya kubur di kampung sebelah. Dia nggak tahu jadi jimatnya rusak. Nggak tahu. Dan sampai sekarang saya nggak ada kontak lagi sama dia. Oke. Intinya sebenarnya pengerusakan jimat itu menjadi satu momok yang menakutkan buat Indra karena dihantui. Ya kan? Dan itu hanya bisa lepas kalau misalnya Mas Indra menemukan Orang ya yang punya? Bukan? dia Jimat ada ya? tumbal kan? Pernah ada tumbal? Tahu? Saya tidak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Waktu itu jadi jimatnya nggak sengaja dirusak. Nggak sengaja kejatuh. Kejatuhan. Kejatuhan. Kerisnya itu patah, rusak. Patah, rusak. Lalu Anda kubur. Saya kubur di bawah pohon kelapa. Dan sampai sebentar. Jimatnya kenapa bisa ada di Anda ya? Sekarang. Enggak, waktu jatuh itu pertama kali. Oh, kebetulan saya ke kosnya dia. Ke kosan. Oh, jadi datang ke kosan. Main ke kosan, pulang kerja main ke kosan. Nggak sengaja tuh. Jatuh jimatnya. Dan begitu rusak Anda ambil, Anda kubur tanpa sepengetahuan Tanpa dia. sepengetahuan dia. Kabarnya dia gimana Anda nggak tahu? Nggak tahu. Oke, Roy, gimana kabar temannya yang punya jimat itu sebenarnya? Saya ngerasa dia udah gini, ketika ngomongin temennya saya ngerasa nggak ada hawa penciuman ada temennya gitu, auranya kosong sekali. Artinya ini bisa meninggal atau memang sudah lost contact dengan Indra. Soalnya kamu bilang tadi tumbal, takutnya Iya. malah temennya itu yang jadi tumbal. Saya rasa juga begitu, Bay. Ini seperti tumbal, ya tumbal. Dan Indra, saya sangat khawatir sekali dengan kamu. Ketika kau marah, semua akan hancur, lebur berantakan kayak gunung besar. Kemudian volcano. Itu emang dari dirinya dia sendiri atau pengaruh hal gaib? Roy? Jujur terus terang, saya lihat ini dari jimat-jimat yang dia koleksi.
Kita kan bisa bedain ya antara habit karakter orang atau dari jimat-jimatnya gitu. Nah ini kamu ada jimat kan? Punya jimat juga? Iya, Bu. Nah ini kebanyakan jimatnya masalahnya. Dia punya jimat Gesrek juga ternyata. jadinya. Ya. Jadi nggak lihat deh mata move-nya kayak like kayak memang udah ditungguin banyak makhluk di badannya. Kebanyakan jimat juga nggak bagus loh beneran. Dan jimat-jimat itu ada makhluk halusnya. Iya. Dan sekarang nempel You di know badan what? dia. Iya, aku di rumah suka buang-buangin foto yang serem, hal-hal yang serem-serem loh. Even my dad juga kan suka batu gitu-gitu. Terus aku bilang aja, yang itu jelek pak, yang itu jelek pak, yang itu jelek pak, yang itu jelek. Padahal maksudnya karena Iya. supaya hilang energi negatifnya. Iya. Ya, banyak kan terlalu itu, terus Oke. keris-keris juga aku kasih orang-orang. Terlalu banyak jimat bisa jadi ini loh, pemurung, dijauhi teman, dikucilkan karena nggak bisa ngobrol dengan orang, nggak bisa kumpul dengan society, terus ya udah jadinya diem. Adanya juga kemarahan, kebencian dan kesedihan, iri hati. Itu sih. Negatif semua dong. Iya dong, pasti negatif. Apalagi saya yakin nih, Mas Indra itu bukan orang yang tipikal perawat keris atau jimat-jimat yang lain, ya kan? Jimat-jimat itu dirawat nggak? Diurus? Dibiarin gitu aja? Dibiarin. Mas Dia yang Ayu, dibawa. boleh tanya nggak? Silakan. Emang dia gunain jimat itu fokusnya apa ke ya? mana gitu? Saya gunakan untuk pertahanan. 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 Oh, Maksudnya berarti kurang percaya diri dong ya? Bukan. Jadi, Jadi saya perantauan hmm? dari kampung diberi pertahanan. Oh, Ya karena biasanya secara budaya kalau ada mau merantau, ya seolah-olah punya pegangan untuk melindungi di daerah tempatnya gitu. oh gitu. Bagi sebagian orang, nggak semua perantau seperti itu. Iya, bagi sebagian orang saja. Ya. Saya melihat seseorang, tampaknya ini seorang wanita, namun tubuhnya kayak ular naga. Kayak tubuhnya kayak bersisik. Mas Indra tahu tentang ini? Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Ini sebenarnya temennya kamu loh. Ikut dia sekarang. Apa mungkin memang benar juga seseorang yang ngelakuin belum tentu inget apa yang dia ini. Semacam kalau kita bau, kita tidak pernah merasakan bau itu Iya, muncul, tapi karena orang lain Iya yang tahu. cium bau parfum, oh bau parfum gitu macam. Mas Indra bawa sesuatu nggak? Atau mungkin jimatnya sendiri atau jimat temennya yang pernah rusak? Iya, saya bawa. Bawa apa? Jimat. Teman saya yang udah saya rusak. Oke, coba Roy boleh diambil, Roy? Boleh dong. Saya penasaran ada hubungannya Saya nggak justru dengan yang kamu bilang penasaran tadi? sekali. Ya, ya, sama-sama. Saya juga penasaran. Silakan. Ini kayak sering ditanya kayak gini, dia mungkin nggak pernah ngeliat, tapi belakangan baru tahu. Oh, ternyata wujudnya gitu. Seperti apa? Iya. Terkadang kayak kita ngobrol apa dia masih belum mudeng gitu. Gitu, akhirnya. Aduh. Itu apa ya? Ayam. Mas katanya bawa keris, ini jimatnya Iya. gitu? Jadi ini kebetulan saya udah mencoba berobat ke beberapa orang pintar. Jadi saya disaranin setiap malam Jumat saya harus memakan ayam kampung betina warna hitam Supaya nggak kesurupan. supaya nggak diganggu. Udah lama ngejalanin itu? Udah setahun lebih, Dan bener nggak diganggu? tetap masih. Ini tahu nggak ada efeknya tapi masih dijalanin. Jadi suka ya? Udah jadi kepercayaan. Oke. Nggak mual, Mas. Udah jadi
kebiasaan dia. Oke, Roy, kalau kamu ngelihat ini, apa yang kamu rasain? Serem. Karena saya takut kan. Dari ritual ini ya? Pertama saya kan saya vegetarian, jadi kalau lihat ginian benda asing di kepala saya kayak nge-clash gitu kan. Biasanya kan saya lihatnya kangkung apa segala macem, kangkung capcay, kayak gitu-gitu, daun-daunan. Tiba-tiba ada kayak gini, aku takut. Ya nggak, bukan takut. Iya gitu deh. Nggak enak Iya. dilihat kali ya. Sama, aku juga. Betul. Kerisnya dibawa? Bawa. Mulai dikeluarin. Kecil. Boleh dibuka nggak, ditunjukin kamera di tangan gitu, biar kelihatan sebesar apa? Besi. Paku Iya, bukan? bukan kayak keris, tapi patah sih. Kamu ngelihat apa dari jimat ini? Boleh dibuka, Roy? Boleh. you, Kamu terima lihat, kasih. Roy. Ini Saya boleh, iya buka. Kita akan lihat satu persatu. Itu bentuknya diangkat Diangkat. satu-satu. diginiin aja, terus di... Oke. 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 G. Baik. Patah ya. Patah. Kau melihat ada yang menunggu dari keris ini, Roy? Ada yang nungguin Dekers ini dan yang nunggu badannya si Indra. Galak loh. Serius galak banget. Saya ngeliat ini nih bentukan perempuan, nanti saya akan gambar rambutnya. Galak banget loh. Oke. Ya mudah-mudahan saya tidak salah-salah ngomong ya, tidak salah-salah kata sehingga tidak membuat tersinggung. Kalau waktu kesurupan pernah ada yang cerita nggak apa yang terjadi? Kebetulan teman satu kontrakan saya, kalau saya kesurupan barang pasti hancur. Ngamuk-ngamuk. Ngamuk. Nggak terkontrol. Iya. Boleh diuji coba. Thanks, Bim. Biasa menggunakan ayam ini gimana caranya? Langsung dimakan. Langsung dimakan. Itu untuk Katanya supaya nggak diganggu. supaya nggak diganggu. Oke. Gimana? Seperti apa ritualnya? Boleh dipraktekin nggak di sini? Boleh. Silakan. Supaya nggak diganggu. Supaya nggak diganggu hantu. Iya. Supaya dia nggak kesurupan katanya. Au! Au! Mama! Hah? Jangan ganggu saya! Kok dia malah kesurupan? Jangan ganggu. Tidak sih. Siapa kalian? Kalian nggak ada maksud apa-apa kok. Kami mau ngebantu. Jangan ganggu saya! Puli.
Roy, Jangan ganggu saya! Indra, sabar ya Indra. Saya tidak akan keluar dari tubuh anak ini! Baik, lalu kau mau apa? Kau mau apa? Saya nggak mau keluar! Bunga dan air. Selamat malam. Selamat malam. Enggak, kami nggak mau ganggu. Selamat malam. Kami mau tahu kamu siapa. Ini siapa? Kamu siapa? Kamu sudah lama meninggal. Roy, ini apa ya Roy? Semacam seorang putri atau seorang binatang ya? Kayak siluman? Atau jin? Atau iblis? Iya. Menyeramkan sekali. Kamu udah lama ikutin anak ini ya? Sudah lama ikutin anak ini? Kamu yang sering masuk kerasukan ya? Ya. Kamu sering ganggu. Saya pergi! Kamu yang sering ganggu anak ini? Saya pergi! Kalau kayak gini kan kita jadi susah sebenarnya untuk bantuin. Kamu jangan panik. Ajak ngomong deh, Indra. Saya akan mencoba gambar wujud yang kalian ingin tahu. Dia masuknya siapa? Roy. Roy. I don't know what. Udah sadar? Mas Indra. Ini Mas Indra. Mas Indra kalau dengar saya angkat tangan kanan. Oke. Oke, Mas Indra sudah baikan. Bangunin dia. Tolong bangunin. Iya, terus. Oke, Roy, tadi dia setelah melakukan ritual yang biasa dia lakuin untuk nggak kesurupan, tapi justru malah kesurupan. Iya, justru malah kesurupan Apa kan? karena memang dia nggak suka di sini? Dia itu tidak suka di tempat yang ramai, Oh. kemudian seperti itu. Makanya kenapa saya ngeliat dia gampang masuk. Ini yang masuk ini loh. Dia datang dari mana sih, Roy? Dari jimatnya atau Saya rasa dari jimatnya. jimat ini? Iya. Tapi begitu dia masuk, dia tidak bergaya seperti perempuan ya. Tampak seperti normal dan biasa saja ya. Apa dia bisa berubah-ubah? Mungkin juga dia bisa berubah-ubah. Ini ada itunya. Tapi kelihatannya dia gemeteran deh, nggak apa-apa itu, Mas Bayu. Nggak tahu makanya. Mas Indra dengar saya. Oh, kedinginan. Mas Indra, jangan diturutin makhluk halusnya ya. Kamu bilang, ini di tempatnya Bayu Oktara dan Roy Kiyoshi. Ya, ikutin saran-saran saya. Daripada nanti kamu kacau, berantakan semua nanti kamunya. Itu bahaya. Itu waktu kamu ngeliat dia makan daging ayam mentah itu, Ya. apa yang terjadi, Roy? Ketika saya melihat daging ayam mentah dimakan
dia kayak bertambah powernya. Berarti sebenarnya yang makan tuh dia cuman dibohongin sama makhluk ini dong. Iya, bener, dibohongin sama makhluk ini. Bukannya bisa hilang supaya nggak kesurupan, tapi justru ayam ini Malah menambah daya. Iya, kita tahu kan, Iya, dia makhluk halus dimanipulasi ya. itu bersifat nggak bisa dipegang. ya, Bener kan? Ini bersisik loh. Kamu pernah lihat hewan ini nggak di mimpi kamu, Mas Indra? Jujur, kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Biar kita bisa selesai ini satu-satu. Tidak. Hah? nggak pernah lihat. Saya nggak pernah lihat. melihat wajahnya, tapi saya sering memimpikan ular. Nah, itu Mas Indra yang saya maksud adalah ular ini, gitu loh. Nggak pernah ngelihat wajahnya. Wajahnya seperti ini, Ra. Iya, wajahnya seperti ini. Gak pernah lihat langsung, tapi lihat bentukan ulernya kan. Nah, ulernya emang kayak gitu. Dia bisa bermanifestasi, Bisa macam-macam bentuknya. bisa macam-macam bentuknya. Yang kamu lihat itu ya Dewi Ular ini. Dan kamu masih punya jimat lain lagi gak sih? Yang kamu sembunyiin tampaknya ketidaktenangan bukan Gogi ya. Gugup. Iya, gugup ya. Ya buat dia kayak membuat saya pasti ada yang lain lagi. Masih ada jimat lagi. Kamu bawa? Nggak apa-apa. Tapi ada. Saya Ada lihat tapi dia nggak ada. bawa. Iya, sayang sekali. Jangan. Tapi kalau bisa, memang kamu beneran nggak bawa? Beneran nggak bawa? Bawa Yakin? apa? Kita selesain di sini semuanya. Kalau Roy ngelihat kamu gitu gemeteran, resah, kayaknya masih ada jimat lain sebenarnya. Masih baik. Bener masih ada? Masih. Oke, saya akan bersihin sementara. Tapi nanti semuanya kamu sendiri yang tentuin. Jimatnya dibawa nggak? Di belakang. Ya silakan diambil. Ya perlu dihancurin. Don't touch. No, no. Ini apa sih? Itu Besi. kayak keris-keris gitu. Tapi besi kayak gambar ular gitu ya? Yang ini. Oh iya. Nih. Apa ya? Kayak ular, kayak cacing, kayak apalah gitu. Yuk, Saya berharap gak ada cacing. daun kali ya. Oh enggak. Aduh. Apa lagi? Apalagi Mas Indra, silakan ditaruh di mejanya. Oh, masih ada. Oh, Mas Indra, harusnya kalau emang ada etiket baik dari awal nggak usah ragu-ragu, keluarin aja semuanya. Jangan begitu kita paksa, kita pojokin baru akhirnya dikeluarin. Ini kamu merasakan sesuatu nggak dari apa ya? Kuku macan ya? kuku macan. Kuku beruang. Kuku beruang. Oke. Saya merasakan itu untuk kewibawaan. Saya merasakan itu juga untuk pengalisan dan dicintai oleh banyak orang. Kuku macan ini saya ngerasa bisa digunakan baik dan bisa digunakan buruk. Ya, Ada sosok mistis atau gaibnya nggak dalam sini, Roy? Apa ada diisi? sosok mistisnya dan gaibnya ada. Ada yang isi dalam situ. Iya, Berarti macam-macam ya? Apa? macem-macem, Bay. Orang tuh ya kebanyakan jimat kesannya jadi kayak orang gila loh. Beneran, itu observasi.
lagi. Saya harus pergi. Kenapa dia ngerasa diganggu terus ya, Roy? Siapa yang ganggu? Lawan pakai cinta kasih baik. Saya nggak ada urusan sama Anda. Saya hanya menggambar. Jangan ganggu saya. Baik, saya akan pergi. Mohon maaf kau mengganggu. Apa yang kau mau dari itu buah ini? Saya mau dibalikan ke tempatnya. Dia masih ingat tempatnya di mana? Saya mau dibalikan. Mau dibalikan? Saya dibalikan ke tempatnya. Dikembaliin. Berarti itu rumah kamu ya? Baik, saya akan coba balikan. Maksudnya kamu itu berasal dari tempat ini kan? Dan kamu mau dibalikin kan? Lalu kamu balik ke sini, terus saya sita, apa-apa? Kamu jadi pengikut aku berarti? Jangan ganggu saya. Kasihan anak ini. Kamu mau ini dibalikin, kamu masuk ke dalam sini dong. Iya, tinggalin anak ini, kasihan, dia mau bebas loh. Iya, masuk lagi. Ini saya tahu penanganan untuk ini. Saya tidak boleh kasar untuk ini. Tapi dia kayak nggak bisa diajak komunikasi, kamu butuh apa? Saya nggak ada urusan sama Anda. Mas, siapa Eyang, Mbah? Monggo, silakan duduk sebentar. Kamu butuh sesuatu? Mas Indra, sadar, bukan Mas Indra. Udah. Mas Indra, tenang Mas Indra. Jangan rasa bersalah gitu dong. Jangan ditepuk kepalanya Mas Indra, ini akan bocel. Dia masih setengah-setengah ya? Iya. Mas Indra, kalau sayang sama semua orang, kamu jangan lakuin ini. Ya. Keluarin. Di dompet kamu masih ada jimat ya? Indra. Mas Indra. Di dompet kamu masih ada jimat-jimat yang lainnya? Gak ada, Mas. Terus kepala Kamu ayamnya hati-hati dibuang kesurupan, sampai ya? mana tadi? Nggak dirasakan. Dalam hitungan ketiga, Mas Indra akan baik-baik saja dan mengalami tenangan batin. Ya, pasarin saya ke Roy. Saya bebaskan dari roh jahat. Pergi roh jahat, pergi semuanya. Tidak boleh mendekati tubuh Indra. Saya mohon, pergi semuanya.
kamu jangan kosong ya, jangan kesurupan. Karena dari tadi kamu diam sambil ngeliatin dia, takutnya malah pindah. Mas Indra, duduk kembali. Jangan jatuh. Jangan ada benda tajam di dirimu. Ada. Jangan. Oh jangan. Kayak kantor apa segala macam kita buang. Itu yang si kuku beruang itu harus diambil. Iya. Pinjam tangan kamu boleh? Semoga kamu hidup baru dan kamu dapat kerjaan yang layak dan bahagia ya. Satu. Semoga semua makhluk berbahagia, yang kotor-kotor dibuang. Oke. Ya, let's finish now. Gimana rasanya sekarang, Mas? Terasa berat, pusing, enteng, dingin, panas? Saya ingin membakar jimat kamu, tapi saya punya vision dan feeling. Kalau saya bakar ini, akan mengganggu yang punya jimat dari awalnya. Teror-teror itu akan terus maju dan muncul terus menghalangi kamu untuk berpikir jernih. Sehingga saya tidak merekomendasikan untuk dibakar. Tetapi ini bebas kamu kubur atau kamu tanam. Mas Indra yakin akan dikubur? Yakin mas. Saya nggak mau lagi diganggu dengan hal-hal ini. Iya, Iya, kesurupan terus tuh. Aduh. Itu ritual makan ayam mentah itu ternyata bukan untuk malah menghindari dari kesurupan, tapi malah justru permintaan makhluk gaib yang ada di situ, yang jimat itu. Iya, ya. Sabar ya. Ada lagi indera yang ingin kamu sampaikan pada Roy Kiyoshi? Katakan saja. Whatever you want to say. Saya aneh. Saya tadi mendengar suara kucing sih, aneh banget kan bisa ada kucing. Indra. Kamu dengar suara kucing nggak? Iya. Indra. Teman kamu masih ada di sini ya? Indra. Ada satu teman. Jangan bergerak ya. Penonton minggir deh. Oh my god. Penonton, kamu masuk aku dari belakang ya. Kamu masih ada teman kamu satu lagi. Yakin? Nggak ada mas. Coba kamu lihat tempat lilin itu deh. Ada satu temannya muncul. Apa Roy? Yang kamu lihat ada apa di situ tadi? Sosok pria penunggunya Indra dari leluhur ya, tapi ngajarin yang sangat negatif. Tadi dia hadir di situ. Yes, Sekarang udah pergi. jangan pergi. Saya Indra udah bersih, tapi orang-orang gini, Indra udah bersih, udah aku kayak gituin. Tapi makhluk-makhluk yang halus itu mau masuk nggak bisa, jadi nerornya ke sana. Uli gimana? Uli aman banget. Nggak akan diganggu. Cuma saya takutnya bakal kembali lagi sama saya mas. Nggak, kalau udah
eh, udah berikhtiar apa nazar sih? Udah bernazar untuk buang ya buang aja. Oh iya, kalau emang udah Ikhtiar. niat, udah nazar, udah janji, ya silahkan dijalanin. Ini akan membuat Mas Indra justru nggak akan diganggu, jauh lebih baik nantinya. Jauh lebih baik pasti. Tapi kemarin saya udah, maaf, Hajimat, saya udah tanam Apa itu? Hajimat Kris dari teman saya Yang rusak itu, yang rusak. jimat yang dia rusak. Saya udah tanam. Dan udah ditanam tapi muncul lagi. Masih ganggu saya. Kalau saya, where's Bayu? Iya, What happened with you? enggak. Ada bersihin sepatu tadi kena ayam yang Sebentar. Oh my god. So, tadi nyangkut, ada daging ayam yang bekas dia Oke. makan. Intinya dia nggak mau Mas Indra ini nggak boleh diambil ya. Ini saya cuma kasih 2 pilihan. Mau diambil tapi nanti kamu kubur, atau diambil saya sita. Saya hilangin. Baiknya gimana? Saya kembalikan jawabannya. Monggo. Nggak apa-apa kalau selama ini nggak kembali ke saya lagi, nggak apa-apa. Disita aja nggak Disita. apa-apa ya. Ambil. Sita aja. Oke, Di sini nggak bisa dibakar soalnya. disita diambil aja ya. Ini kuku Beruang. beruang. Fungsinya buat apa? Pertahanan. 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 Tahanan. Kuku beruang. Let's play something. Wibawa. Hah? Kewibawaan. Kewibawaan. Saya mulai dari hal yang kecil deh. Itu ada ulet nih. Nih ya. Kita nggak pernah tahu ada di mana lagi. Jangan nyesel ya. And this is the last one. Sebenarnya kamu pakai ini nggak apa-apa tau. Ini sebenarnya cocok buat dia. Buat kenang-kenangan. Udah nggak ada isinya tapi Pak. Ada isinya tapi lebih positif. Positif. Saya bukan tipe antagonis yang buang-buang barang peserta, tapi saya punya hati. Saya baca hati kamu dan saya baca pikiran kamu. Kamu masih sayang dengan itu kan? Benar kan? So, you have to keep it. Itu tadi potongan jimat yang kebelah 3 dilempar ke 3 tempat yang berbeda. Kalau ada yang nemu cuma 1 nggak ada fungsinya kan? Nggak ada fungsinya. Oke. Ya itu kamu tetap boleh pakai kok sebagai aksesoris. Kalau niatnya udah beda ya udahlah. Saya juga bingung. Oke. Simpen tuh buat kenang-kenangan ya, Deora Kiyoshi. Tapi itu positif kok. Jadi mudah-mudahan ini bisa ya memberikan energi positif juga buat Mas Indra ya. Ya. Energinya baik soalnya. Ya. Mas Indra, kalau ada apa-apa cerita ya sama temen. Oke. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Enggak, tadi saya sempat ngomong gini, Mas Indra, kalau ada masalah apa-apa, tolong ngobrolnya sama temen gitu. Gak kayak partisipan yang pertama gitu, selalu memendam. Tuh, nah saya pengen banget Indra lebih luas. Dan mudah-mudahan yang saya kasih tadi bermanfaat juga. Itu kan jimat kamu kan, tapi nggak saya bongkar. Artinya saya masih care sama kamu. Ya. Soalnya ini positif energinya, jadi bisa digunakan untuk kebaikan. Iya. Jadi mudah-mudahan jangan diritualin, yang akhirnya justru malah mengundang makhluk-makhluk halus, yang justru malah mempengaruhi hal negatif nantinya. Ya Mas ya, ini mudah-mudahan bisa menjaga
biasanya jarang loh Roy ngasih. Biasanya tetap diambil semuanya. Tapi mudah-mudahan itu ya buat Mas Indra nggak kesurupan lagi nanti ke depannya, nggak sering-sering diganggu lagi. Uli ada tanggapan yang mau disampaikan? Mungkin lebih percaya sama Tuhan aja. Jadi kalau mau minta pertolongan ya tinggal berdoa, beribadah, pasti Allah bakalan tolong gitu. Daripada terlalu percaya sama jimat. Memang jimat tuh perlu sih. Ada orang yang kesurupan dikasih untuk pengantu ya pergi gitu ya. Cuman dimanfaatin yang hal positif. Itu aja sih. Sebaiknya ya mendekatkan diri pada Tuhan. Ya. Ada lagi mau disampaikan, Roy? Tidak ada. Semuanya udah lengkap bagi saya. Baik. Kalau begitu, Mas Indra, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Selamat malam. Jika kesadaran dikalahkan oleh ketakutan, maka pikiran akan diliputi kegelapan. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Dini dan Indra. Dini tadi melakukan pesugihan dan dia sebenarnya mendapatkan khodam dari warisan almarhum ayahnya. Tapi justru karena ada ritual yang dilakukannya, akhirnya khodamnya digunakan untuk melakukan kejahatan, bahkan santet sekalipun. Dan juga ada Indra tadi yang sering kesurupan karena merusak jimat temannya, tapi dia juga mempunyai jimat-jimat lain yang justru malah membuat makhluk-makhluk halus lain hadir mengganggu hidupnya. Gimana kamu, Roy? Iya, Indra tampaknya harus saya lakukan olah TKP dan penelusuran ke rumah Indra. Oke. Karena di rumah Indra tampaknya serem sekali dan banyak jimat-jimat keris dan bahaya banget. Itu sih. Baik, nanti perlu ada penelusuran lebih jauh. Mudah-mudahan sih Indranya baik-baik aja ya. Tapi dari dua ini, Dini dan Indra, mana yang menurut kamu lebih simpatik atau mungkin lebih menyeramkan hidupnya? Indra sih lebih serem. Indra ya? Karena memang dia sendiri malah sering kesurupan dan nggak terkendali ya? Iya. Sering ngamuk-ngamuk. Kamu tanggapannya gimana, Uli? Tanggapannya apa ya? Kaget sih tadi. Karena penakut, terus tadi tiba-tiba nyasiin itu semua. Oke. Takut sih, tapi ya semua bisa diatasi akhirnya. Baik, ini yang masih tanda tanya sebenarnya Indra ya, gimana, tapi nanti mudah-mudahan kedepannya Indra juga baik-baik aja dan Dini juga baik-baik aja. Terima kasih Uli sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk karir dan semua rencana baiknya. Amin. Terima kasih Roy Kiyoshi penjelasan dan pencerahannya malam hari ini. Pemirsa, jangan pernah merasa paling baik jika mendapatkan satu kesuksesan. Karena guru yang paling berharga adalah kegagalan. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.